Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jemput ibu negara dulu. Bab 681-684, Gua Dewa Naga benar-benar berbeda. Karena Gua Dewa Naga sudah ada sejak lama, fakta bahwa Master Gua Dewa Naga telah meneruskan Gua Dewa Naga telah menyebabkan banyak masalah di lingkaran seni bela diri kuno di kota Qingzhou. Bahkan anggota tim kedua di ronde ke-6 tahu bahwa Master Gua dari Gua Longshan adalah pria yang kuat secara bawaan, jadi dia tidak mampu memprovokasi dia, dan dia harus berjalan-jalan ketika dia melihatnya di masa depan. Tapi barusan, pria yang sangat kuat di level bawaan, pria super kuat yang hanya bisa dikagumi dan dicemburui oleh anggota elit tim kedua, dipukul sampai mati oleh kaptennya. Bagaimana ini bisa terjadi, meskipun di seluruh tim kedua, tidak mungkin ada orang yang menolak Lee Fugui menjadi kapten. Bahkan lebih tidak mungkin lagi ada orang yang melompat keluar dan melawan Lee Fugui. Namun, mengenai kekuatan Lee Fugui, sebagian besar anggota tim kedua merasa bahwa betapapun berbakatnya Lee Fugui, dia seharusnya menjadi orang kuat dengan level yang cemerlang. Meskipun ini luar biasa, tetapi mereka bahkan tidak berani memikirkan tentang tingkat bawaan yang lebih tinggi, bahkan mereka tidak mengetahui nama alam di atas Mingjin. Lee Fugui tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi setelah dia mengetahuinya, dia sudah mengerti mengapa sangat sedikit orang yang mengetahuinya di dunia ini. Karena jika tidak melangkah ke alam ini, apa bedanya mengetahui dan tidak mengetahui? Tindakan Lee Fugui barusan membuat citra misteriusnya semakin misterius. Semua anggota tim kedua memandang Lee Fugui dan memuja Lee Fugui, bahkan mereka terlihat seperti orang-orang fanatik dari kuil welas Asi Agung. Di tengah kerumunan, ekspresi keterkejutan muncul di mata Suetu. Ketika dia menerobos ke alam bawaan, dia telah mengkonsolidasikan alamnya dan bahkan membuat beberapa kemajuan melalui dukungan cairan spiritual Lee Fugui. Namun setelah memasuki alam bawaan, Suetu benar-benar memahami kengerian alam ini, dan yang berbeda dari alam sebelumnya adalah di alam bawaan, pembagiannya sangat hati-hati, dan jarak antar alam kecil adalah sangat besar. Dia pasti akan membunuh Master Gua Dewa Naga, karena dia adalah pembunuh jenius di jaring gelap, tapi itu akan memakan waktu tertentu, dan hal-hal seperti pembunuhan instan tidak ada di alam bawaan. Yang Suetu yakin adalah bahwa kekuatan alam Lee Fugui pasti belum mencapai alam bawaan, dengan kata lain, meskipun Lee Fugui bertarung melintasi perbatasan, dia benar-benar berhasil membunuhnya dengan satu serangan. Ini sangat jahat, Suetu hampir yakin jika masalah ini menyebar pasti akan menimbulkan sensasi yang kuat di dunia seni bela diri kuno. Bahkan sekte tersembunyi itu mungkin tidak akan bisa duduk diam dan berinisiatif membawa Lee Fugui ke dinding gerbang. Namun, Lee Fugui sepertinya tidak terlalu tertarik dengan sekte-sekte tersembunyi itu sekarang. Jadi wajar saja jika Suetu tidak akan membantu Lee Fugui untuk mempromosikannya sendiri. Bahkan, Suetu sebenarnya berharap agar masalah ini tidak tersebar, karena ada hal baik dan buruk, dan itu dapat dengan mudah menyebabkan bahaya posisi. Jenazah Master Gua Dewa Naga dengan cepat dibawa keluar dari hutan oleh murid-murid Gua Dewa Naga. Pada saat ini, semua orang melihat lubang besar meledak di dada Master Gua Dewa Naga, dan jantungnya telah lenyap, tubuh Master Gua Dewa Naga berlumuran darah, dan dia sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Murid Gua Longshan, setelah memastikan bahwa guru gua mereka benar-benar terbunuh, memandang Lee Fugui dengan kagum, dan ketakutan. Wakil Tuan Gua Lee, sekarang, apakah Anda punya pemikiran tentang perekrutan putaran ke-6? Wajah Lee Fugui seperti biasa, tanpa kesombongan, dan dia bahkan tidak melihat mayat Tuan Gua Dewa Naga. Sebaliknya, dia melihat Li Xiangyang yang ditangkap sambil tersenyum. Entah kenapa, Li Xiangyang merasa gemetar dan kulit kepalanya kesemutan saat melihat senyuman Lee Fugui.
Dia segera tersenyum dan berkata dengan lantang, "Gua Dewa Naga kami bersedia direkrut, dan kami bersedia menjadi pion dari game ke-6 mulai sekarang." Mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, itu bagus. Li Fugui mengangguk puas dan memandangi ratusan murid Gua Longshan. Li Xiangyang tidak peduli bahwa mayat penguasa Gua Dewa Naga ada tepat di depan matanya. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah setelah membuat marah Li Fugui, akan ada konsekuensi yang serius. Jadi dia segera berteriak, berlutut segera turun, dalam sekejap. Para murid Gua Longshan pada dasarnya berlutut di tanah, menyatakan ketundukan mereka kepada Li Fugui. Bahkan jika ada beberapa yang memelototi Li Fugui dan tidak mau setia, mereka dengan cepat terseret oleh mereka, teman-temannya dan dengan enggan berlutut. Qi Kuai Kui. Xiao Li Fugui tidak mempedulikan hal ini. Dia sangat jelas bahwa meskipun Gua Dewa Naga memiliki latar belakang yang kaya dan sejarah yang panjang, namun dulunya suam-suam kuku adalah kematian mendadak dari guru. Namun, waktunya terlalu singkat. Sebelum para pejuang kuno membangun rasa memiliki terhadap Gua Longshan, Li Fugui datang. Oleh karena itu, para murid dan pejuang kuno Gua Dewa Naga ini tidak akan bersikeras untuk bergaul dengan Li Fugui karena dia membunuh pemilik Gua Dewa Naga. Bahkan, Li Xiangyang, wakil kepala gua, bukankah sama? Jadi dengan cara yang sama, selama pemilik gua dari Gua Dewa Naga terbunuh di tempat, Gua Dewa Naga dengan sendirinya akan menyerah. Namun, Li Fugui masih merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, Master Gua Dewa Naga juga merupakan orang yang sangat kuat di level bawaan. Jika dia dipukuli sampai mati, tidak akan ada yang tersisa. Li Fugui merasa dia tidak bisa terus seperti ini. Ada dua alasan. Yang pertama adalah seperti sekarang, bukan hanya tidak efisien untuk datang ke pintu satu persatu, tetapi seiring berjalannya waktu, Li Fugui memusnahkan semakin banyak prajurit kuno di Zawan, dan sisanya pasti akan melarikan diri ketika mereka mendengarnya. Kedua, Li Fugui mudah memprovokasi banyak musuh, dan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugasnya. Li Fugui memikirkannya sebentar, dan dia merasa akan jauh lebih nyaman jika dia bisa mengumpulkan semua kekuatan bela diri kuno dan prajurit kuno dalam daftar bersama-sama, dan kemudian menangkap mereka semua sekaligus. Dia tidak berani memiliki gagasan seperti itu di masa lalu, tetapi sekarang, karena buku keterampilan medis semakin kuat, dan ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat bawaan di sekitar Li Fugui, tampaknya tidak sulit untuk diterapkan ide ini. Li Fugui melirik murid-murid Gua Dewa Naga, dan kemudian berhenti memikirkannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya akan membawa kembali mereka yang memiliki energi gelap di Gua Dewa Naga ke tingkat energi Ming, dan berusia lebih muda dari 40 tahun. Semua prajurit kuno, berapapun usianya, akan dibawa kembali kepadaku." "Iya, Kapten." Para anggota elit tim kedua yang pada dasarnya terluka dan semuanya merasa gembira, dan mereka semua mengangkat kepala dan angkat dada. Setelah mendengar perkataan Li Fugui, tanpa basa-basi lagi, dia bergegas masuk untuk menangkap orang. Dengan Li Fugui di sini untuk mengejutkannya, meskipun banyak murid Gua Dewa Naga sangat tidak puas, tidak ada yang berani berdiri dan melakukan apapun. Beberapa jam kemudian, di puncak gunung di belakang Gua Longshan, sekelompok orang yang mengenakan kostum kuno berdiri di belakang sebuah batu besar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan pelipis yang menonjol, dan di belakangnya ada seorang pria dan seorang wanita. "Tuan, apa yang terjadi di Gua Dewa Naga?" Wanita itu berpenampilan bagus dan bersuara lembut. Sangat bagus. Saat dia berbicara sekarang, wajahnya penuh keraguan. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata perlahan, "Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, beberapa aura kuat baru saja meletus dari posisi itu. Sekarang Gua Dewa Naga juga dalam kekacauan. Seharusnya seseorang datang ke pintu, mencari balas dendam." Pria jangkung yang berdiri di samping wanita itu tersenyum pahit dan berkata, "Tuan, Anda mengatakan kami sangat tidak beruntung. Kami baru saja memasuki pintu dan belum makan, dan ini terjadi. Hei,
yang tengah pria tua itu melambaikan tangannya. Berkata, "Oke, tidak perlu mengeluh. Saya telah meminta Ming Cheng untuk menanyakan berita tersebut. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama sebelum Gua Longshan dapat menyelesaikan masalah. Saya pikir kota Qingzhou juga akan melakukannya menjadi gelisah. Mari kita ubah rencananya. Saatnya mengucapkan selamat tinggal dan pergi." Wanita cantik itu berkata dengan terkejut, "Tuan, bukankah kita di sini untuk mengundang guru Gua Dewa Naga untuk berpartisipasi dalam konferensi ramuan? Jika kita pergi seperti ini, bagaimana jika Tuan Gua Dewa Naga tidak mempercayai kita?" Mata pemuda itu berkedip sejenak, lalu dia berkata dengan ragu-ragu, "Saya memiliki intuisi bahwa tempat ini sangat berbahaya. Saya harap ini adalah ilusi saya. Baiklah, mari kita tunggu sampai Ming Cheng kembali. Tuan, saya kembali." Sekitar setengah jam kemudian, seorang remaja laki-laki bergegas masuk dengan gesit, tetapi berkata dengan ekspresi sangat cemas, "Oh tidak, Tuan, ada sesuatu besar telah terjadi. Apa yang terjadi?" Gadis cantik itu bertanya dengan cepat. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, "Ming Cheng, cepat beritahu saya berita yang kamu temukan." Ming Jing berkata dengan ekspresi ketakutan, "Tuan Gua Dewa Naga, dipukuli sampai mati." "Apa?" Mendengar berita ini, gadis cantik dan pria jangkung semuanya tercengang. Pria parubaya itu juga terkejut dan berkata, "Ming Cheng, dari mana kamu mendapatkan berita ini? Apakah kamu yakin itu benar?" Ming Cheng mengangguk putus asa dan berkata, "Itu benar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang-orang dari Gua Longshan memiliki konflik dengan sekelompok orang, dan pada awalnya baik-baik saja. Tetapi ketika mereka mulai berkelahi, penguasa Gua Longshan dipukuli sampai mati oleh seorang pemuda, dibunuh sampai mati dengan satu pukulan." Pria parubaya itu tampak ngeri, pria jangkung itu semakin terengah-engah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Adik laki-laki, jangan bicara omong kosong. Guru Gua Dewa Naga itu adalah orang kuat di alam bawaan. Bagaimana dia bisa dipukuli sampai mati dengan satu pukulan?" "Benar, kecuali murid dari sekte dunia paling tersembunyi, yang bisa membunuh Master Gua Dewa Naga, apalagi membunuhnya dengan satu gerakan." Gadis cantik itu juga terdiam. Berita ini sungguh luar biasa. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka harus mempercayainya atau tidak. Ming Cheng menghentakkan kakinya dengan cemas dan berkata, "Tuan, ayo cepat pergi. Meskipun saya lebih ceria, saya tidak berani berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini. Jika kami tidak pergi, begitu kami ketahuan, kami tidak akan bisa pergi." Apa yang dikatakan Ming Cheng itu benar. Benar atau tidak, kami tidak takut 10.000, untuk berjaga-jaga. Ayo pergi dari sini dulu. Pria parubaya itu juga memiliki karakter yang tegas. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda itu kata magang, dia segera mengambil keputusan. Gadis cantik dan pria jangkung tentu saja tidak akan keberatan. Lagi pula, jika apa yang dikatakan adik laki-laki itu benar, semuanya akan berakhir jika mereka tetap di sini. Namun, saat pria parubaya itu mengambil langkah ke depan, wajahnya tiba-tiba membeku. Lalu tubuhnya perlahan menegang dan berhenti. 3 peserta magang di belakang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan Ming Cheng bahkan berteriak, "Tuan, apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak pergi, pria?" Parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Kita bisa jangan pergi." Apa? Ketiga murid di belakang tidak bereaksi pada awalnya. Tapi segera, mereka menyadari sesuatu. Gadis cantik itu mendongak dan melihat sisi lain dari batu itu. Pada titik tertentu, 2 orang muncul. Pakaian kedua orang ini langsung menarik perhatian ketiga master dan magang. Yang satu adalah guru yang baik hati. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan dengan temperamen yang luar biasa. Ekspresi pria parubaya itu berubah sejenak. Lalu dia mengangkat tangannya dengan sedikit tidak nyaman, dan dengan sopan bertanya, "Siapa kalian berdua?" Biksu itu secara alami adalah guru Jie Chai. Adapun tuan muda tampan itu, tidak diragukan lagi itu adalah Li Fugui. Sejak bergabung dengan pohon induk Black Spirit, keenam indera Li Fugui telah meningkat berkali-kali lipat. Bahkan,
pemuda Ming Cheng yang bersembunyi di kegelapan dan mengintip telah ditemukan olehnya. Li Fugui mengikuti ke sini sepanjang jalan. Sebenarnya dia hanya ingin melihat siapa yang bersembunyi di kegelapan. Kamu dari sekolah mana? Li Fugui bertanya dengan santai sambil sedikit tersenyum. Ketika dia dengan santai melihat beberapa orang ini, dia bisa melihat kedalaman mereka. Kekuatan pria parubaya di depan telah mencapai puncak Ming Jin, dan kekuatan ketiga murid di belakang semuanya berada di level Dark Jin. Faktanya, ini sudah sangat bagus, dan dalam lingkaran seni bela diri kuno biasa, ini bisa dianggap sebagai seorang jenius. Tentu saja, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan monster dari sekte dunia tersembunyi. Pria parubaya itu berkata dengan hati-hati, kami dari sekte Bagua. Nama saya Zhou Dafu. Ini adalah murid-murid saya. Saya bertanya-tanya mengapa Anda mencari kami. Ekspresi Li Fugui tidak berubah. Dan dia masih tersenyum dan berkata, kamu adalah naga. Tamu terhormat yang dipanggil oleh Tuan Gua Ilahi. Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan dengan Tuan Gua Dewa Naga. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah. Dan dia berharap dia bisa menarik Tuan Gua Dewa Naga keluar dan mencambuk mayatnya. Menurutnya, alasan mengapa Li Fugui dapat menemukan mereka sama sekali tidak berguna. Diragukan. Itu wajar karena Tuan Gua Dewa Naga mengkhianati mereka. Memikirkan hal ini, Chow Dafu memikirkan apa yang dikatakan murid kecilnya. Bahwa guru Gua Dewa Naga dibunuh dengan satu telapak tangan. Dia tentu tidak berpikir bahwa Li Fugui adalah orang yang membunuh guru Gua Dewa Naga. Bagaimana dia melihatnya? Biksu Jie Chai di belakang Li Fugui. Itu sejalan dengan karakteristik seorang guru duniawi dan orang kuat yang tiada taraf. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka hanya akan berpikir bahwa Biksu tua Jie Chai adalah guru yang tiada taraf. Namun, Chow Tai Fok mengira Li Fugui sedang mengujinya. Karena guru Gua Dewa Naga telah menjualnya sepenuhnya, dia juga pasti tahu apa yang mereka katakan kepada guru Gua Dewa Naga. Memikirkan hal ini, Zhou Dafu tidak berani mempermainkan. Dia dengan cepat berkata, kami sedang mencari guru Gua Dewa Naga untuk mengundangnya berpartisipasi dalam konferensi ramuan yang diadakan oleh Sekte 8 Diagram. Kami, konferensi ramuan? Li Fugui tersenyum, dan dia bertanya, apa itu pertemuan ramuan itu? Pada titik ini, Zhou Dafu tidak punya pilihan selain berkata dengan jujur, fraksi Bagua kami baru-baru ini mendapatkan ramuan, dan kami ingin mengundang prajurit kuno terkenal di dekatnya untuk mencicipinya bersama. Jadi kami memilih nama, yang disebut konferensi ramuan. Qi Kuai bertanya. Konferensi ramuan abadi, itu bukan basa-basi, apakah Anda mengundang banyak orang? Li Fugui bertanya dengan tenang, tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Zhou Dafu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, selama itu adalah kekuatan terkenal, kami mengundang mereka. Bagus sekali, Li Fugui tertawa, menatap Zhou Dafu dan berkata, mulai sekarang, saya akan menjadi Tuan Gua Dewa Naga. Kalian golongan gosip, bukankah seharusnya kalian menolak Tuan Gua Dewa Naga untuk berpartisipasi? Zhou Dafu menatap Li Fugui dengan heran. Dia tidak bisa menebak tujuan sebenarnya Li Fugui. Tapi dia tahu betul bahwa jika dia memprovokasi pihak lain hari ini, mereka mungkin akan mencoba empat. Saya harus menjelaskannya di sini. Zhou Dafu tidak berani memikirkan hal lain sebelum mengetahui latar belakang pihak lain. Dia berkata dengan ketakutan, tentu saja. Kami menyambut semua prajurit kuno untuk berpartisipasi dalam konferensi ramuan kami, Li Fugui berkata sambil tersenyum. Segera setelah saya tertidur, seseorang memberi saya bantal. Baru saja Li Fugui masih memikirkan bagaimana cara menangkap semua orang dalam daftar. Bukankah konferensi ramuan dari Sekte 8 Diagram sekarang merupakan kesempatan yang bagus? Ketika Zhou Dafu mendengar kata-kata Li Fugui hari itu, dia langsung terkejut. Dengan keringat di dahinya, dia berkata dengan berani, Tuan muda, kami juga diperintahkan untuk melakukan sesuatu, dan kami harus bertobat tepat waktu. Tolong beri saya angkat tangan dan ayo kita pergi. Aku pasti sangat berterima kasih. Hah, jadi kamu menolakku? Wajah Li Fugui sedikit menggelap, dan matanya menjadi lebih tajam.
Zhou Dafu terkejut. Pihak lain hanya perubahan emosi. Tetapi itu membuat rambutnya berdiri tegak dan jantungnya berdebar kencang. Pemaksaan yang mengerikan semacam ini. Bahkan kepala sekte Bagua tidak memilikinya. Zhou Dafu di belakang. Ketiga murid itu bahkan lebih sengsara. Wajah mereka pucat dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat langsung ke arah Li Fugui. Zhou Dafu takut Li Fugui akan berselisih paham. Jadi dia membunuh mereka semua. Memaksakan senyum di wajahnya, dan buru-buru berkata, "Tuan muda, saya tidak bermaksud begitu. Karena Anda begitu baik, kami merasa sangat tersanjung." Alasan ketidaksepakatan. Li Fugui kemudian tersenyum puas dan berkata, "Tuan Zhou, jangan khawatir. Selama Anda bekerja keras untuk saya tidak hanya tidak akan menyakiti Anda, tetapi juga memberi manfaat bagi Anda, Zhou." Dafu menghapusnya. Han tersenyum pahit dan berkata, "Saya tidak berani meminta imbalan apapun. Selama Tuan membiarkan kami pergi ketika saatnya tiba, kami akan puas." Li Fugui mengangguk sedikit dan berkata dengan senyuman biasa-biasa saja, "Kalau begitu ayo turun gunung." Setelah itu, Li Fugui tidak peduli. Zhou Dafu, ketiga muridnya, dan guru Jie Chai berjalan perlahan menuruni gunung. "Tuan, apakah kita ingin melarikan diri?" Murid perempuan Chow Tai Fok, Liu Yiyi bertanya dengan suara rendah. Dua murid laki-laki lainnya juga siap untuk bergerak, melihat ke arah tuan mereka, menunggu dia memberi perintah. Chow Dafu menatap punggung Li Fugui dengan mata ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Tidak, sama sekali tidak, kita tidak bisa pergi." Kekuatan keduanya sangat menakutkan. Berita yang dibawa kembali oleh Ming Cheng seharusnya benar. Dari Liu Yiyi berkata tidak yakin. Biksu tua itu terlihat sangat kuat, tetapi anak laki-laki itu hanyalah seorang pemuda. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menyandera dia, atau pergi begitu saja. Murid laki-laki di sebelahnya juga menelan ludah, dengan gugup berkata, "Menurutku adikku benar, begitu kita turun gunung, kita akan menghadapi langit dan bumi. Kenapa tidak bertarung sekarang? Menurutku, ayo menyerah." Pada saat ini, biarkan ketiga tuan dan magang apa yang tidak mereka duga adalah magang kecil Ming Cheng mengajukan keberatan. Liu Yiyi berkata dengan tidak senang, "Ming Cheng, apakah kamu takut? Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kami benar-benar akan berada di bawah belas kasihan orang lain." Ming Cheng menatap Li Fugui di depannya dengan ketakutan, dan berbisik berkata, "Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang yang membunuh guru gua Dewa Naga dengan satu gerakan bukanlah biksu tua, melainkan putranya." "Apa?" Ming Cheng tersenyum masam, dan berkata, "Jadi sebaiknya kita tidak mempermainkan apapun. Orang sekuat itu tidak perlu berbohong kepada kita. Jika kita dengan jujur memenuhi permintaan pihak lain, mungkin ada jalan keluarnya." Zhou Dafu menarik napas dalam-dalam dengan napas lega. Dahinya mulai berkeringat lagi, dan dia dengan cepat berkata, "Ming Cheng benar, ayo kita tonton satu, dan mainkan dengan telinga." Liu Yiyi segera terdiam. Segera, Li Fugui memimpin beberapa orang menuruni gunung. Suetu, Ma Baoguo, Yang Yongxin, Zhang Weiwei dan yang lainnya semua menunggu di sini melihat Li Fugui dan biksu tua Jie Chai dengan 4 orang asing di belakang mereka. Mereka semua menjadi tertarik. Li Fugui tidak berniat untuk memperkenalkan, tetapi berkata, "Oke, ayo pergi." Zhou Dafu dan keempat muridnya mengikuti di belakang dengan cemas, dan mereka segera menemukan bahwa semua murid di Gua Dewa Naga telah menghilang. Tahukah Anda, setengah jam yang lalu, ketika mereka memasuki Gua Dewa Naga, di sini masih sangat ramai, dan ada ratusan anggota dari berbagai jenis. Tapi sekarang, semua murid dan anggota Gua Dewa Naga telah menghilang. Kemana orang-orang ini pergi? Wajah Zhou Dafu menjadi semakin pucat. Dia dan murid-muridnya saling memandang, dan mereka semua melihat ketakutan di mata mereka. Dalam pandangan mereka, sangat mustahil untuk menangkap begitu banyak orang dalam waktu singkat. Jadi hanya ada satu kebenaran, dan itu adalah, anggota Gua Longshan semuanya terbunuh.
Mengerikan, kulit kepala Zhou Dafu mati rasa dan kakinya mulai gemetar. Meskipun mereka semua adalah pejuang kuno, kekuatan mereka tidak buruk. Tetapi di depan prajurit kuno yang lebih kuat, mereka tidak jauh lebih baik dari orang biasa. Setelah keluar, Zhou Dafu dan yang lainnya melihat beberapa mobil menunggu, yang membuat mereka semakin penasaran dengan identitas Li Fugui. Siapa sih orang ini? Apa yang terjadi dengan Gua Dewa Naga? 1 jam kemudian, Zhou Dafu dan ketiga muridnya akhirnya tahu kemana perginya murid Gua Dewa Naga. Setelah Li Fugui membawa mereka kembali ke markas rahasia tim kedua dari game ke-6, Zhou Dafu dan ketiga muridnya menikmati perlakuan terhadap para tahanan dan dikurung di ruang bawah tanah markas rahasia. Kemudian, Zhou Dafu dan ketiga muridnya melihat ratusan tahanan seperti mereka di sel di ruang bawah tanah. Beberapa dari mereka adalah murid Gua Longshan, dan ada juga pejabat tingkat tinggi. Adapun orang-orang lainnya, mereka tidak mengenal mereka. Tuan, apakah kita tidak akan selesai? Di antara 3 murid, Ming Cheng, yang termuda, sangat ketakutan sehingga dia tidak merasakan rasa aman di hatinya. Jadi dia terus bertanya. Zhou Dafu tersenyum dan berkata dengan nyaman, "Tidak, tuan muda itu terlihat seperti orang besar pada pandangan pertama, dan sangat tidak mungkin untuk berbohong kepada kita. Selama kita bekerja sama dengan baik, tidak akan terjadi apa-apa." Liu Yiyi mengeluh, "Kita seharusnya berlari lebih cepat, atau memberitahu Simen. Sekarang, meskipun kita ditangkap, Simen tidak akan mendapat kabar apapun." Oke, sudah. Seperti ini, jangan katakan hal seperti itu. Mari kita dengarkan guru dan ambil langkah demi langkah. Bujuk murid laki-laki jangkung lainnya, di dalam sel di depan. Anggota keluarga Wang dan keluarga Xie menjadi terkejut, penasaran, gugup, dan khawatir setelah melihat ratusan orang di penjara. "Siapa kamu?" Orang-orang di keluarga Xie lebih santai, karena Tuan Xie belum kembali sejak dia keluar, yang menunjukkan bahwa tidak boleh ada perubahan dalam kesepakatan yang dicapai antara keluarga Xie dan Li Fugui. "Kami adalah murid Gua Dewa Naga." "Siapa kamu?" Murid Gua Longshan pada dasarnya memar dan bengkak. Tidak mungkin. Siapa yang menyuruh mereka menyerang anggota elit tim kedua di awal? Murid elit Sendong menerima banyak pukulan hitam. Mendengar ini, anggota keluarga Wang dan keluarga Xie meledak dengan ledakan, dan seseorang berteriak, "Kamu adalah murid Gua Dewa Naga? Mengapa kamu ditangkap?" Murid Gua Dewa Naga berkata dengan senyum masam. "Jangan membicarakannya, hari ini berjalan dengan baik. Tetapi siapa yang tahu bahwa sekelompok orang tiba-tiba datang untuk mengambil barang, dan kemudian Anda melihatnya?" Dan hanya itu, anggota keluarga Wang terkejut dan berkata, "Master Gua Dewa Naga berasal dari lingkaran seni bela diri kuno dekat kota Qingzhou. Ada banyak master super di dunia, dengan orang tuanya di sini, bagaimana Gua Dewa Naga bisa dipilih? Mungkinkah orang tua itu bukan?" Meskipun kekuatan 4 keluarga besar di kota Qingzhou tidak kuat, tetapi di masa lalu mengandalkan konferensi ramuan, mereka masih berusia 100 tahun, keluarga, jadi selain dari hal-hal lain, komposisi dari kekuatan di lingkaran seni bela diri kuno dekat kota Qingzhou sangat jelas. Apakah itu keluarga Wang atau keluarga Xie? Gua Dewa Naga sangat jelas. Karena Master Gua Dewa Naga adalah satu-satunya 2 orang super kuat di atas Ming Jin di lingkaran seni bela diri kuno dekat kota Qingzhou. Sekarang anggota keluarga Wang dan keluarga Xie melihat bahwa Gua Dewa Naga yang ditutupi oleh negara adidaya diambil alih oleh satu pot, dan para murid ditangkap di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Namun, setelah mendengar perkataan keluarga Wang, murid-murid Gua Longshan menundukkan kepala dan berhenti berbicara. "Ada apa?" Anggota keluarga Xie juga sangat penasaran dan bertanya dengan mendesak. Zhou Dafu dan ketiga muridnya yang dikurung di sel belakang berhenti berkomunikasi. Namun diam-diam mendengarkan percakapan teman satu selnya. Jika ingin mendapatkan informasi, sebaiknya mulai dengan orang-orang tersebut. Seorang murid Gua Longshan berkata dengan mata merah, Tuan Gua, orang tua itu sudah mati, pemilik Gua Dewa Naga sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Itu luar biasa.
Apakah kamu tidak bercanda? Tuan Gua Dewa Naga, dia adalah orang yang sangat kuat. Melihat seluruh kota Kingzu kita, dia juga orang kuat nomor 1. Bagaimana seseorang bisa membunuhnya? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Murid Gua Longshan berbicara dengan tergesa-gesa, dan menceritakan apa yang terjadi secara langsung. Setelah mendengar ini, anggota keluarga Wang dan keluarga Xie tersentak, lalu terdiam satu persatu. Zhou Dafu dan ketiga murid itu bahkan tidak berani bernapas. Karena mereka akhirnya tahu siapa orang yang membawa mereka ke sini. Wakil kapten tim kedua di game ke-6, Li Fugui. Ini ternyata adalah sel dari game ke-6, hati Zhou Dafu tenggelam ke dasar. Dia hanya punya satu pikiran, dan itulah akhirnya. Murid kecil Ming Cheng telah mendengarkan murid-murid Gua Longshan, dan dia tidak lagi begitu takut. Setelah mendengarkan, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, apa itu biro ke-6?" Zhou Dafu menghela nafas dan hendak menjelaskan. Pada saat ini, para murid Gua Longshan akhirnya menemukan kelompok murid guru Zhou Dafu yang terdiri dari 4 orang, dan seseorang segera berkata dengan terkejut, "Penatua Zhou, mengapa Anda juga ditangkap?" Murid-murid Gua Longshan itu tiba-tiba mendapatkan kembali keseimbangannya. Lagi pula wajar jika mereka ditangkap, karena sasaran Li Fugui adalah mereka. Tetapi Zhou Dafu memiliki 4 master dan murid. Itu murni bencana yang tidak disengaja. Pada saat ini, Zhou Dafu juga menyesal. Mengapa dia tidak datang lebih awal? Mengapa dia tidak datang lebih lambat? Mengapa dia memilih hari sial hari ini? Adapun keluarga Wang dan keluarga Xie, ada gejolak di hati mereka. Jika sebelumnya mereka masih memiliki gagasan perlawanan di hati mereka, dan bahkan ingin mencari peluang untuk mendapatkan tiket besar, sekarang setelah mendengar cerita para murid Gua Dewa Naga ini, satu-satunya pemikiran semacam ini lenyap sama sekali. Orang ini, Li Fugui, terlalu tangguh melawan Li Fugui. Bukankah itu berarti mencari kematian? Hanya dengan mengandalkan Li Fugui barulah ada masa depan. Dalam hal ini, anggota keluarga Wang dan keluarga Xie secara ajaib telah mencapai konsensus. Pada saat yang sama, Qi Kuai Wen Xiao di alun-alun di depan gedung kecil tim kedua di game ke-6. Anggota tim kedua berkumpul dengan cedera. Li Fugui masih berdiri di garis depan. Dia menatap anggota kunci dari tim kedua dan berkata dengan ringan, "Setelah pertempuran hari ini, saya pikir setiap orang harus memiliki posisi yang jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Haruskah saya menghadiahi Anda dengan cairan spiritual?" Di alun-alun, terjadi keheningan total. Tidak ada yang berbicara sama sekali. Pasalnya anggota elit tim kedua ini berwajah panas. Sebagai pejuang kuno, mereka secara alami masih harus menghadapinya, dan mereka tahu bahwa tindakan hari ini terlalu memalukan bagi mereka, dan itu bukan hanya memalukan, bersambung.